Baik, sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu, Om Namo Namastu Namo Sidam, Om Mani Padra Kartawiyanti Wiswata. Baiklah, pertama-tama hari kita lanjutkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang pembinaan mental agama Hindu di sekolah. Tentunya dalam pembinaan mental agama Hindu di sekolah, di setiap sekolah, agama Hindu memiliki 4 tingkatan, yaitu yang disebut dengan Caturasrama. Terus yang kedua yaitu Brahmacari. Brahmacari di sini adalah yaitu tingkatan di mana pada masa menuntut ilmu. Pada masa menuntut ilmu, sebaiknya kita sebagai siswa kita harus menjadikan tidak hanya secara materi saja, melainkan kita harus mempraktekkannya langsung. Misalnya kita melakukan kegiatan persembahyangan, itu yang dilakukan pagi, siang, dan sore hari. Jadi kalau kita hanya menerapkan secara teori saja, maka itu tidak akan tercapai, yaitu pembinaan dari mental untuk siswa. Nah, jadi untuk itu yang kedua itu adalah masa Grahasta, tingkatannya yang kedua. Tingkatan yang kedua ini di mana tingkatan masa berumah tangga ini sudah melampaui, artinya sudah tidak melakukan kegiatan pendidikan. Nah, di mana yang poin pertama itulah yang menjadi patokan kita masa menuntut ilmu. Yang ketiga itu adalah Wanaprastha. Wanaprastha itu yaitu masa mengasingkan diri. Mengasingkan diri, tidak memikirkan lagi duniawi. Jadi tidak memikirkan belajar lagi. Belajar masih, cuman tidak memikirkan yaitu tentang materi. Yang keempat adalah sannyasin atau biksuka, yang mana ini sudah tidak memikirkan, hampir sama dengan Wanaprastha, tidak memikirkan duniawi segala macam, hanya memikirkan nanti ketika menjelang kematian. Jadi hanya kita melakukan berdoa yang mana nantinya bisa mencapai moksatam jagadita yajit dharma, kebahagiaan abadi dunia dan akhirat. Jadi kita sebagai pendidik dan sebagai siswa, bagaimana guru akan mengarahkan anak-anaknya ke yang lebih baik. Nah, pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah pendewasaan. Jadi, pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa unsur paksaan dari luar.
Nah, di sini fungsi dari guru agama Hindu di dalam perubahan mental siswa juga memiliki peran yang sangat penting di dalam menumbuh kembangkan sikap dan tingkah lakunya. Adapun fungsi guru agama Hindu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan. Jadi, guru itu adalah mengembangkan sikap mental dari siswa. Jadi, nantinya guru akan perantara, artinya memberikan arahan kepada siswa untuk bagaimana melaksanakan keimanan pada Ida Sang Hyang Widi Wasa agar nanti selalu memiliki perkembangan keimanan yang baik. Selanjutnya yang kedua itu adalah penyaluran di mana sebagai pendidik, sebagai guru itu harus menyalurkan nantinya ilmu-ilmu yang diberikan kepada anak, pada pendidik, agar nantinya bisa memiliki keimanan yang kuat. Selanjutnya, perbaikan di sini ada perbaikan dari yang tidak baik atau jelek menjadi nantinya semakin baik ke depannya, yaitu dengan melakukan persembahyangan, melakukan karma yang baik kepada siapapun, seperti itu. Jadi ada perbaikan dari yang tidak baik menjadi baik. Terus selanjutnya yang keempat adalah pencegahan, di mana pencegahan ini adalah mencegah perilaku kita dari yang tidak baik tadi, perbaikan diri menjadi yang lebih baik. Setiap manusia itu harus memiliki perubahan, mencegah diri agar terhindar dari keburukan. Kita harus memiliki perubahan-perubahan atau pencegahan diri untuk menjadi lebih baik. Yang selanjutnya adalah sumber nilai. Sumber nilai di sini adalah kita harus memiliki nilai yang unggul di bidang keagamaan. Jadi kita harus lebih meningkatkan serada dan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa agar nantinya kita mencapai satam jagadita yaceti dharma. Jadi itu anak-anak sekalian, kita perlu meningkatkan pengembangan, penyaluran, perbaikan, pencegahan, dan sumber nilai. Ya, jadi terus dilakukan perubahan-perubahan agar mencapai yang lebih baik lagi. Dan selanjutnya, setiap umat diajarkan untuk mencapai 4 tujuan hidup yang disebut dengan catur asrama. Yang pertama di sini adalah Brahmacari. Brahmacari di sini artinya masa menuntut ilmu. Masa menuntut ilmu artinya kita sebagai siswa itu artinya kita masa-masa mencari ilmu atau menuntut ilmu, baik itu di sekolah, baik itu di masyarakat ataupun di keluarga. Sebenarnya di keluarga itulah yang sangat baik, yang pertama dan paling utama untuk menuntut ilmu. Baru nantinya ketika keluar masyarakat atau pendidikan, baru kita melakukan pendidikan yang lainnya. Jadi yang paling utama itu adalah pendidikan dari keluarga sejak kecil. Dan untuk selanjutnya itu bermasyarakat, baru keluar lagi yang lebih di negara.
Dan yang selanjutnya masa Grahasta. Masa Grahasta di sini adalah masa melakukan perkawinan, masa berumah tangga. Jadi ini sudah nanti ketika kita sudah melampaui pendidikan baru masuk ke masa ini. Di masa-masa ini sudah masa berumah tangga, itu nanti kita melakukan artinya kita sebagai orang tua, masa Grahasta, sudah mempunyai anak, nanti seperti itu, memikirkan keperluan ekonomi dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga Wanaprastha. Wanaprastha di sini adalah masa di mana tidak memikirkan duniawi lagi, tidak memikirkan harta, tidak memikirkan barang, tidak memikirkan rumah dan lain sebagainya, sudah melepaskan diri dari semuanya itu. Brahmacari, Grahasta itu sudah lepas. Dan yang terakhir, tingkatan yang terakhir itu adalah Bhiksuka atau Sannyasin, di mana ini hampir sama dengan Wanaprastha, yang mana Wanaprastha tadi adalah sudah mengasingkan diri. Jadi kalau Bhiksuka dan Sannyasin sama saja, dia mengasingkan diri, tidak memikirkan duniawi, hanya memikirkan nanti bagaimana caranya kita agar mencapai moksa, satam jagadita yacita. Jadi dengan semua itu maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita sebagai siswa atau peserta didik itu kita harus tidak hanya melakukan teori saja, itu dengan melakukan praktek langsung, maka pembinaan tersebut mental kita akan kuat, keimanan kita akan kuat pada Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Yang Widiwasa. Jadi semuanya itu berawal dari keluarga yang pertama dan yang paling utama untuk menentukan anak tersebut bisa mencapai keimanan yang lebih baik. Sekian dari saya untuk menyampaikan materi pembinaan mental agama Hindu di sekolah. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi.